Halo teman-teman, selamat datang di channel Dima. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film series berjudul Kingdom. Dan untuk per episodenya akan saya upload 2 atau 3 hari sekali. Jadi boleh banget untuk ditunggu setiap episodenya karena emang seru banget nih film. Dan ya, ini merupakan Kingdom season 1 episode 1 gitu. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Film diawali dengan diperlihatkannya tabib Li Sheng-hui bersama muridnya yang sedang menuju kamar raja untuk mengobatinya. Saat baru saja muridnya memberikannya, tiba-tiba keesokan harinya terdapat poster mengenai kematian sang raja. Namun poster tersebut langsung disobek oleh komandan pasukan bernama Cho Bum-il yang memiliki darah dari klan Haewon-cho. Oke, sedikit perkenalan saja bahwa klan Haewon-cho adalah sebuah klan yang berpengaruh di kerajaan ini, sehingga hampir seluruh klan Haewon-cho memiliki jabatan yang tinggi di pemerintahan. Gitu. Oke, lanjut. Dia pun langsung memerintahkan untuk menangkap orang yang memasang, menulis, menyuruh untuk menulis, dan membunuh seluruh keluarga dan kerabat mereka. Ditambah dia memerintahkan untuk menangkap seluruh pelajar di ibu kota kerajaan ini. Lalu di kantor salah satu anggota dewan ini, mereka sedang membicarakan hal itu mengenai rumor yang beredar mengenai kematian sang raja setelah 10 hari semenjak sang raja terkena penyakit campak. Dan yang melihat raja selama ini hanyalah ketua dewan negara bernama Cho Hak-ju dan putrinya yang merupakan ratu kedua yang sama-sama memiliki darah klan Haewon-cho. Dan selain mereka berdua, tidak ada yang boleh melihatnya. Keesokan harinya yang dimana para pelajar sedang diinterogasi mengenai siapa yang memasang spanduk. Lalu terdapat salah satu pelajar yang mengakui hal tersebut dan langsung berkata bahwa pengkhianat sesungguhnya adalah klan Haewon-cho yang menghisap dan menyengsarakan rakyat. Namun Cho Hak-ju sebagai ketua dewan negara pun langsung berdiri dan langsung mengira bahwa putra mahkota lah yang berkhianat. Scene beralih pada putra mahkota. Oke, jadi putra mahkota merupakan anak satu-satunya dari raja itu sendiri yang akan diangkat menjadi raja setelah kematian raja. Gitu. Oke, lanjut. Atau ya sama aja ke pangeran atau putra mahkota ya. Jadi di sini saya kadang menyebutnya pangeran atau kadang menyebutnya putra mahkota gitu. Oke, lanjut. Yang menghadap sang ratu. Oke, sekali lagi, dan ini merupakan istri raja yang kedua, karena istri raja yang pertama merupakan ibu dari putra mahkota itu sendiri yang telah wafat dari semenjak dia masih kecil. Gitu. Oke, lanjut ya. Untuk bertemu ayahnya yakni raja. Namun ratu langsung melarangnya karena dikhawatirkan bahwa dia akan tertular campak. Namun putra mahkota tetap memaksakan diri untuk bertemu dengan ayahnya dan akan menemani ayahnya. Namun sang ratu kebetulan yang sedang hamil pun tetap memaksanya untuk pergi sebagai wujud berbaktinya terhadap sang raja. Saat di luar, putra mahkota berniat untuk bertemu dengan raja. Namun selir serta pengawalnya mencegahnya karena jika mereka mengabaikan perintah sang ratu, pastinya mereka akan dibunuh. Di ruangannya, dia pun bertemu dengan pengawal pribadinya. Dia pun langsung memerintahkannya untuk mengambil jurnal riwayat kesehatan sang raja. Namun pengawalnya langsung menolaknya karena jika ketahuan pastinya akan dihukum. Namun pangeran mengancamnya untuk melaporkan kejadian saat dimana pengawalnya mencuri makanannya dan diberikan untuk istrinya sehingga istrinya hamil. Pastinya itu akan dihukum dengan hukuman yang berat.
Namun tetap saja pengawalnya menolaknya. Alhasil pangeran pun menawarkannya untuk makan malam dengan daging. Barulah dia mengiyakannya. Saat malam harinya, diam-diam sang pangeran menyelinap ke dalam istana untuk bertemu raja. Hingga di satu tempat dia melihat bahwa terdapat seseorang di sana. Dia pun bersembunyi di sebuah ruangan. Dan terdapat sesuatu yang berbau darah serta menggeram seperti binatang. Lalu saat ditoong, datanglah pasukan kerajaan. Pangeran pun langsung menceritakan bahwa dia melihat sesuatu yang mengerikan. Namun dia tidak mempercayainya. Pangeran pun langsung memaksakan diri untuk bertemu raja. Namun dia justru malah diacungkan sebuah pedang. Namun dia mengancamnya jika berani menyerangnya maka seranglah. Dia pun langsung masuk ke kamar raja. Dan rupanya di dalam raja sudah tak ada. Dan hanya terdapat Cho Hak-ju yang langsung menyudutkannya dan berkata bahwa dia adalah pengkhianat yang berniat untuk memiliki kekuasaan dengan berpura-pura peduli dengan raja. Dan pangeran berniat untuk membunuhnya. Dia pun langsung memerintahkan Bum Il selaku anaknya untuk mengantarkan kembali ke ruangannya. Di ruangannya ini datanglah pengawalnya yang telah berhasil mencuri jurnal kesehatan sang raja. Namun jurnal itu justru hanya sebagian saja yang terisi. Pangeran pun langsung mencurigai bahwa klan Hewon-cho ini telah merahasiakan sesuatu dan semakin mencemaskan ayahnya. Lalu pengawalnya pun melihat bahwa yang menulisnya bernama Tabib Lee Sung-hui. Dan Tabib Lee Sung ini sudah mengundurkan diri 3 tahun yang lalu. Dan dia melihat bahwa Tabib Lee berasal dari Julhe Dangne. Alhasil putra mahkota pun langsung berniat untuk pergi ke sana bersama pengawalnya esok hari. Scene beralih ke Julhe Dangne. Aduh, maaf ya kalau bacanya salah, oke? Terlihat bahwa murid Tabib Lee yang sedang sibuk mengobati pasien korban peperangan. Namun salah satu pasien bernama Yung Shin ini terus mengeluhkan mengenai makanan yang tepuguh. Tak lama datanglah Tabib Lee yang membawa peti mati. Dia pun langsung memerintahkan mereka untuk menguburnya. Dan saat dibuka itu merupakan salah satu muridnya di awal tadi yang terdapat banyak sekali luka sayatan serta sobekan di sekujur tubuhnya. Subi pun langsung berlari dan bertanya mengenai apa yang terjadi. Namun Tabib Lee berkata tidak ada apa-apa dan langsung mengurung diri di kamarnya. Kembali ke Hanyang atau ibu kota ya. Terdapat sebuah rapat dewan yang menyimpulkan bahwa pangeran telah berkhianat dan berusaha untuk menggulingkan kerajaan karena mereka telah menemukan sebuah surat berisi tanda tangan 89 pelajar serta pangeran itu sendiri. Namun dia bertanya bahwa siapa mata-mata yang bisa mengetahui hal itu, yang bahkan tidak ada satupun orang yang tahu. Namun Cho Hak-ju langsung memotongnya dan langsung memerintahkan untuk menyerahkan seluruh pasukan untuk menangkap pangeran itu sendiri. Mereka pun berkata bahwa mereka tidak mengetahui keberadaannya. Dia pun langsung mengumumkan bahwa putra mahkota kini sudah berkhianat dan berniat untuk menghancurkan kerajaan ini. Dia pun langsung menggorok salah satu orang di sana dan langsung pergi. Di sisi lain, pangeran bersama pengawalnya sedang bertanya mengenai keberadaan Tabib Lee. Namun dia tidak mengetahuinya. Namun yang dia tahu hanyalah Tabib Lee telah pergi dari sini dengan membawa muridnya yang sudah mati dengan luka sayatan yang sangat parah. Mereka berdua pun langsung meninggalkannya. Saat di perjalanan menuju istana, pangeran pun berniat untuk pergi ke Dangne untuk bertemu dengan Tabib Lee agar bisa mengetahui kesehatan ayahnya. Namun pengawalnya langsung mencegahnya karena perjalanan ke sana sangat jauh sekali atau sekitar 350 km serta tidak ada persiapan apapun.
Namun pangeran bersikeras untuk pergi ke sana dan di sini dia pun mengaku bahwa dia telah berkhianat dan menandatangani surat itu, yang pastinya kalaupun kita pulang kita akan dibunuh. Pengawalnya pun bertanya mengenai alasan dia melakukan hal itu. Dia pun berkata bahwa pangeran hanya ada satu, dan jika sang ratu melahirkan pastinya dia akan mati dengan dibunuh. Maka alasan dia menandatangani itu agar dia tetap hidup. Dia pun langsung pergi menuju Dangne untuk bertemu tabib Li. Pengawalnya pun dengan berat hati mengiyakannya. Kembali ke Hanyang, orang yang ditanya tadi rupanya sudah ditangkap oleh mereka, dan dia memberitahu bahwa kemungkinan besar pangeran bersama pengawalnya pergi ke Dangne. Chohak Ju pun langsung mengirimkan pasukan yang super banyak untuk mencegahnya menuju Dangne. Scene beralih ke Dangne, yang dimana Subi bersama kawannya pulang. Habis memetik rempah-rempah, mereka melihat bahwa dapur Julhe ngebul. Dan saat masuk, dia mendapati bahwa mereka semua sedang makan sop daging dengan lahapnya. Lantas Subi pun langsung menuju dapur dan mendapati Yungshin lah yang memasak makanan itu, dan dia berkata bahwa dia telah menangkap rusa di hutan. Lalu tak lama ada salah seorang yang ingin menambah porsinya. Subi pun langsung mengambilkannya. Namun ternyata terdapat jari manusia di sana. Dia pun langsung menarik Yungshin dan memarahinya karena dia telah memasak mayit dan namun Yungshin berkata bahwa itu tindakan yang lebih baik dibandingkan membiarkan mereka semua kelaparan. Ditambah lagi mereka semua berbahagia karena bisa makan makanan yang enak. Namun di luar gudang, tiba-tiba saja semua pasien yang memakan daging itu langsung kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Di malam harinya mereka kembali bangun dan menyerang tabib tersebut. Subi dan Yungshin yang mendengar suara keributan di luar pun langsung melihatnya. Dan selesai. Itulah Kingdom Season 1 episode 1 ya. Untuk yang menyukai videonya boleh langsung like dan subscribe. Untuk episode 2-nya segera hadir. Silahkan tunggu dengan menonton video-video yang lain dari channel ini gitu. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, boy.